Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 ingin membuat tugas video wawancara tentang pengimplementasian nilai-nilai Pancasila. Kami beranggota 5 orang, yaitu Perkenalkan, nama saya Najwa Kalisa. saya Firda Salsabila, Saya Latif Firdaus. saya Syafa Nafila Ramadhani, saya Fadlia Ilman Afiah. Nama saya Najwa Kalisa dari Prodi PGSD. Di sini saya akan mewawancarai tentang Pancasila. Bagaimana sih cara menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kerja? Ya. Sebelumnya izin menjawab. Perkenalkan, nama aku sendiri Muhammad Arifin dari program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Nah, jadi untuk memberi Pancasila dan penerapan di dunia kerja loh. Nah, adapun penerapan Pancasila sesuai dengan sila dari sila pertama sampai sila ketiga. Sila pertama yaitu dengan ketuhanan. Jadi kita di dalam dunia kerja itu kita harus yang memiliki ilmu spiritual. Yang mana dengan hal tersebut kita tidak hanya memiliki tanggung jawab dan juga moral, tapi kita juga memiliki spiritual. Jadi kita kan mungkin melakukan hal kesalahan ataupun hal-hal yang lainnya yang mencondongkan ke dunia kerja itu menjadi tidak baik. Adapun sila yang lainnya yang berkaitan kayak permusyawaratan itu, jadi kita dalam dunia kerja tuh kita harus mementingkan semua, pada hanya mementingkan diri kita pribadi sesuai dengan Pancasila yang nomor 4, yaitu permusyawaratan dalam perwakilan. Nah, yang mana kita di situ harus musyawarah, harus kita rembukan semuanya bagaimana kita mencari solusi yang terbaik dari setiap yang kita lakukan di dunia pekerjaan. Lanjut yang kelima yaitu keadilan. Jadi kita dalam dunia kerja tuh kita tidak hanya memandang bahwa apa yang kita lakukan tuh harus adil. Contohnya salah satu karyawan ini mendapatkan hak yang besar atau mendapatkan tanggung jawab yang ganas, sedangkan kita kecil. Nah, itu bukan dari orangnya tuh pada adil, tapi dari situ tuh kan kita bisa menilai, oh berarti kita di sini kita diperlukan di sini. Nah, jadi sesuai dengan Pancasila yang kelima yaitu keadilan. Jadi setiap dunia kerja tuh jikalau berlandaskan dengan Pancasila itu akan nilainya baik. Mungkin dari itu. Kami dari PGSD ingin mewawancarai Jian. Jadi ada pertanyaan. Jadi pertanyaannya, nilai-nilai bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat diterapkan dalam dunia kerja menurutnya? Untuk sekarang, karena banyaknya perkembangan zaman itu, jadi nilai-nilai Pancasila dari dulu sampai sekarang juga banyak diterapkan di dunia kerja. Yang pertama kan, kalau kita sudah masuk ke dunia kerja pasti banyak menemukan yang namanya beda agama. Nah, itu kita sebagai manusia kita bisa bertoleransi antar agama. Yang selanjutnya itu untuk nilai sosial. Nah, nilai sosial itu kita yang pasti dulu kalau dengan yang tua, dengan yang muda itu harus toleransi. Kalau bagian dunia kerja yang lainnya ke bagian apa tadi Kak? Untuk dari bos ke karyawan. Nah, itu tuh untuk gaji itu tuh harus disesuaikan dengan bagaimana potong. Menurut Anda, tantangan apa saja yang dihadapi dalam mengimplementasikan Pancasila di era digital saat ini? Menurut saya itu tantangannya itu cukup rumit, karena tantangan itu sendiri adalah hoak yang tersebar kemana-mana, dan itu banyak oknum-oknum tertentu itu yang melakukan berita hoak. Nah, jadi dari berita hoak ini itu menyebabkan perpecahan karena kan perbedaan pendapat dari berita-berita yang tidak benar itu sendiri. Terima kasih. Sama-sama. Perkenalkan, nama saya Syafa Nafila Ramadhani. Di sini saya ingin mewawancarai kakak saya, yaitu Jana dari prodi apa Kak? Prodi keperawatan. Baik, di sini saya ingin mewawancarai itu apakah Anda melihat contoh konkret penerapan pada sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab dalam kehidupan sehari-hari Anda? Ya, di lingkungan sekitar saya masih banyak sekali. Misalnya gotong royong saat ada yang sakit,
peduli terhadap sesama yang kurang mampu, dan tidak membeda-bedakan suku, ras, agama dalam berinteraksi. Oke, hari ini saya akan mewawancara dari mahasiswa Politeknik Negeri Banjarmasin. Kalau itu kita langsung saja untuk mewawancara. Oke, terima kasih sudah meluangkan waktu Anda untuk wawancara hari ini. Kalau mau boleh tahu nih, nama Anda siapa, dari kampus mana, jurusan serta prodi. Baik, izin menjawab. Perkenalkan, nama saya Pedro Brian Saputra. Saya berasal dari kampus Politeknik Negeri Banjarmasin, dan saya berasal dari jurusan Teknik Sipil dan Kebumian. Prodi saya D4, Teknologi Rekayasa Geomatika dan Survei. Nah, saya mau nanya nih, Indonesia itu kan negara kesatuan, yang dimana Pancasila sebagai dasar negaranya, yang diambil dari bahasa Sanskerta, yang dimana Panca itu adalah 5, sedangkan Sila adalah dasar, yang di dalamnya ada terkandung nilai-nilai, yang dimana nilai-nilai itu ada nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Nah, dari 5 nilai yang ada dalam Pancasila itu, nilai apa yang Anda ingin jelaskan? Baik, mungkin dari antara 5 nilai itu, mungkin yang dapat saya jelaskan, salah satunya mungkin dari nilai ketuhanan. Nah, dari nilai ketuhanan itu, bagaimana cara Anda mengimplementasikan nilai-nilai ketuhanan dalam kehidupan sehari-hari? Mungkin ada beberapa contoh yang dapat saya jelaskan dalam nilai pertama, yaitu ketuhanan. Salah satunya ada beribadah dengan khusyuk, menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Terus juga ada menghormati perbedaan agama, yaitu kita menerima dan menghargai keyakinan orang lain dan menghindari perdebatan yang berpotensi menimbulkan konflik. Dan juga kita juga berbuat baik kepada sesama, melakukan tindakan yang bermanfaat bagi orang lain, saling membantu dan saling menolong, dan juga menjaga akhlak yang baik, yaitu bersikap jujur, amanah, dan bertanggung jawab dalam segala hal. Nah, terus biasanya nih, dalam berteman kan itu pasti ada yang berbeda agama. Contohnya seperti mau ngajak nongki sore minggu. Karena berbeda agama, biasanya kan agama Kristen itu kalau sore minggu itu melaksanakan ibadah. Sedangkan teman yang lain mau ngajak nongki. Nah, lalu bagaimana cara Anda dalam menyikapi teman yang seperti itu? Mungkin ada beberapa cara untuk menyikapi perbedaan agama dalam berteman, terutama saat ada ajakan yang berbenturan dengan ibadah. Pertama, yaitu komunikasi yang terbuka dan jujur. Jelaskan dengan santun, sampaikan kepada temanmu bahwa kamu sangat menghargai ajakannya, namun kamu memiliki kewajiban ibadah pada hari Minggu sore. Cara kedua, cari waktu yang tepat. Usulkan waktu yang lain yang lebih cocok untuk kalian bertemu, misalnya setelah ibadah Minggu sore itu. Dan juga dengarkan pendapat temanmu, berikan kesempatan kepada temanmu untuk menyampaikan alasan mengapa dia ingin mengajak nongkrong pada hari Minggu sore. Dan kita juga harus cari di tengahnya, kita harus mendengar dari dua belah pihak, jangan cuma sepihak. Cobalah mencari solusi yang menguntungkan kedua belah pihak, misalnya dengan mengajak teman yang lain yang tidak memiliki ibadah pada hari Minggu sore itu. Dan juga kita harus menghargai perbedaan. Kita akuilah perbedaan teman kita, bahwa setiap orang memiliki keyakinan dan kewajiban yang berbeda-beda. Hormatilah pilihan temanmu itu. Kita harus tetap bisa melaksanakan ibadah meskipun
itu tidak berarti tidak bisa ikut dalam nongki atau berkumpul. Mungkin itu aja cara dari saya, sekian. Baik, terima kasih sudah meluangkan waktu Anda untuk wawancara hari ini dan memberi masukan tentang bagaimana cara mengimplementasikan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Baik, cukup sekian dari saya. Saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video wawancara kami. Terima kasih telah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.